Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dalam materi matematika kelas 1. Kali ini akan dibahas mengenai pembuatan peta pikiran atau mind map yang berisi ringkasan materi barisan dan deret. Baiklah, kita mulai dari temanya dahulu ya. Mula-mula kertas fotokopi yang sudah dibagikan itu digunting, lalu letakkan di tengah-tengah kertas ukuran A3 seperti ini. Jadi ini barisan dan deret sebagai tema aritmatika. Di mind map itu adalah peta pikiran. Berbeda dengan konsep peta konsep. Pada peta pikiran ini yang dimaksud adalah apa yang dipikirkan setelah materinya itu diketahui atau dipelajari. Coba kita lihat dulu ya. Nomor 1, barisan dan deret aritmatika. Sekarang geser ke sini ya. Nah, ini. Ambil nomor 2 ini. Nomor 2 mengatakan definisi. Jadi ditempelkan definisi di atas. Barisan adalah susunan angka-angka yang tersusun secara beraturan dan memiliki pola. Coba tarik lagi ke kanan, ke kiri ya. Nah ini. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah suatu aturan untuk memberi nilai suku ke N. Aturan rumus ya. Contohnya ini. Suku ke N atau UN. Jadi dari pengertian pola bilangan lalu masuk ke bentuk umum suku ke N. Nah ini A disebut suku ke 1 ini. B adalah beda antara suku-suku. Jadi ini hanya mengulang saja. Jadi rumus umumnya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Suku tengah, yaitu suku yang berada di tengah-tengah, nilainya itu adalah setengah dari U1 ditambah UN. UN ini pola ya. Jadi pola itu adalah pengertian dari suatu barisan. Jadi UN ini akan menjadi pola kalau nilai B dan A-nya diketahui. UN. Jadi kalau A suku pertama diketahui dan B diketahui, maka dia menjadi pola. Coba kita mundur lagi ke kiri. Nah, jadi barisan adalah susunan angka yang tersusun secara aturan. Tadi itu yang disebut pola ya. Sekarang, apa ciri barisan itu? Barisan itu mempunyai ciri, yaitu bedanya selalu tetap. Beda atau B selalu tetap. Jadi kalau dilihat rumusnya ada 2. Kalau sukunya yang diketahui berurutan, misalkan U1 dengan U2 diketahui, maka bedanya adalah U2 dikurang U1. Apa bedanya kalau tidak berurutan? Jika tidak berurutan, maka UN dikurang UN dibagi N dikurang M. Misalkan suku kelima dengan suku kedua, itu 5 kurang 2. Dapat nilai B. Apa gunanya B? B itu digunakan untuk menentukan pola bilangan N. Ini,
1, 2, 3, titik-titik, sampai N. N ini disebut pola. Kalau bilangannya genap, 2, 4, 6, ini polanya 2N. Dari mana diperolehnya? Dari rumus yang ini. Kan ini diketahui nih 1. A-nya diketahui. B-nya diketahui. B-nya 1 ini kan. Ini B-nya 1. Maka dapat polanya adalah N. Nah, pola bilangan ini sangat diperlukan untuk mencari deret. Jadi harus tahu polanya ini. Pola ini ada 3 ini ya. Meskipun B-nya sama, ini bedanya 2 kan. 4 dikurang 2, 2. Ini 3 kurang 2. Meskipun beda B sama, akan tapi kalau A-nya berbeda, maka barisannya akan berbeda. Ini dimulai dari 2. Ini dimulai dari 1. Jadi tidak sama polanya nih. Meskipun sama ya. Jadi B ini digunakan untuk menentukan pola. Sedangkan pola nanti akan digunakan untuk menentukan deret. Ya, jadi bedanya bisa dicari dari rumus 2 ini. Sekarang apa itu deret? Deret. Kita turun ke bawah sekarang. Nah, ini bagian yang kedua, deret. Dipisahkan warnanya ya. Deret adalah penjumlahan angka-angka dari suatu barisan. Nah, jadi barisannya itu dijumlahkan. Nih, seperti ini. Simbolnya adalah S, itu adalah jumlah. Barisannya ini, 1 ditambah U2 tambah U3 sampai UN. Nah, contohnya bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini dimulai dari 1. 1 ditambah 2, 3, tambah 2, 5. Nah, kita sudah tahu tadi, polanya adalah 2N minus 1. 2N minus 1. Ya, kenapa harus kita pola? Di sini sudah dijelaskan sini. Pola bilangan sangat diperlukan untuk mencari deret. Pola itu yang mana? Ini nih pola. Dari mana? Dari sini UN ya. Coba sekarang kita lihat lagi polanya. Kalau polanya 2N minus 1 untuk bilangan ganjil, maka sukunya, deretnya adalah N kuadrat. Ini artinya berapa? Kalau N-nya 5, berarti 5 kuadrat jumlahnya. Sekarang kalau kita lihat suku, nah ini adalah bilangan genap, polanya 2N. Maka dengan menggunakan rumus, ya, dengan menggunakan rumus bisa diketahui deretnya adalah N kali N plus 1. Kalau polanya untuk bilangan AC itu N, maka rumus jumlahnya adalah setengah kali N dikali N tambah 1. Untuk menentukan pola ini, digunakan rumus umum. Nah, ini rumus umumnya ya. Rumus umum. Jadi, untuk menentukan rumus umum, gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali suku pertama dikali suku N. UN ini adalah pola. Jadi, kalau polanya tidak diketahui, maka tidak bisa dicari. Ya, jadi penting sekali menentukan pola ya. Ya, itulah sedikit mengenai mind map, peta konsep. Peta konsep ini tidak mati, tidak berdiri sendiri, tetapi berkembang. Setiap ada perkembangan penambahan materi, dia bertambah terus. Di mana menambahnya? Ya, ini nanti ditulis tanggal. Tanggal berapa? Nah, sini ya. Di ujung kanan ditulis tanggal. Di ujung kiri tulis tanggal ya. Tanggal 2, bulan 2, 21. Nah, minggu depan akan dibahas tentang penerapan. Yang termasuk aritmatika sosial. Penerapannya itu nanti ada banyak. Pertama bunga bank.
Ya, bunga bank itu menggunakan deret aritmatika. Bunga bank tunggal ya. Lalu ada lagi yang namanya pinjaman. Jadi kalau kita pinjam uang, maka uang kembaliannya berapa per bulan. Lalu ada lagi namanya angsuran. Pinjaman uang ini angsuran mobil atau motor, cara menentukannya bagaimana. Lalu ada lagi peluruhan. Ini termasuk fisika, tapi ini tidak dibahas ya. Ini termasuk deret atau barisan geometri. Lalu ada pertumbuhan, juga geometri ya. Jadi minggu depan akan dibahas angsuran, pinjaman, dan bunga tunggal. Ya, usahakanlah memahami sebisanya. Kalau tidak mampu ya, tidak apa-apa. Yang penting cobalah memahami sebisanya. Jadi penerapan aritmatika itu adalah konsep bunga ya. Bunga, pinjaman di bank, atau angsuran mobil. Ya, itulah materi ringkasan. Cukup lengkap. Ada aritmatika sosial, ada barisan aritmatika, dan ada deret aritmatika. Terima kasih.